Bagaimana intelekmu? Kamu tidak mau manusia dibandingkan dengan burung pipit, tapi Tuhan kau bandingkan dengan makhluk terkutuk. Boleh? Perbandingan itu harus seimbang. Apa seimbangnya Tuhan dengan manusia, kucelok? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Dalam kekristenan, seperti apa yang dikatakan oleh Yesus, Dia Tuhan, Bapa dalam kemahakuasaan. Dia nggak bisa dilihat, suaranya pun nggak bisa didengar, dia nggak bisa dihampiri. Sebab kenapa? Karena bagaimana bisa akal manusia bisa menjangkau kealahan itu. Tetapi kami meyakini, kami percaya bahwa di balik kemahakuasaannya dia juga adalah Allah yang menyatakan keberadaannya. Menyatakan keberadaannya kepada Adam dan Hawa, menyatakan keberadaannya kepada Nuh, kepada Abraham, Ishak dan Yakub, lalu pada akhirnya datang kepada Musa, dan setelah itu untuk karya keselamatan. Dia menyatakan keadaan di dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan yang nyata. Sebab kenapa? Karena memang dia sudah menyatakan keberadaannya, di mana di kitab Kejadian dikatakan pada mulanya adalah firman. Lalu ketika dia menciptakan manusia, Kejadian 1 ayat yang ke-26, baiklah kita menciptakan manusia segambar sebentuk dengan dia. Dan inilah Tuhan yang kami kenal, yang bukan kami ciptakan dengan pikiran kami, tetapi Tuhan yang menyatakan keberadaannya. Bagaimana keberadaannya Allah di Islam? Lanjut. Ya, di bio dulu Anda. Ya, gantian. Ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berbicara mengenai Tuhan dalam ajaran agama Islam, yang pertama adalah bahwa dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dirinya di dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Allah memperlihatkan keberadaannya melalui tanda-tanda kebesarannya di segenap penjuru alam semesta dan pada diri manusia itu sendiri. Itu. Jadi pencipta langit dan bumi yang disembah oleh umat Islam itu menyatakan kehadirannya melalui alam ini dan juga melalui manusia itu sendiri. Lalu kemudian dikatakan kul huwallahu ahad. Allah yang menyatakan diri melalui alam semesta, melalui seluruh penjuru ini itu adalah ahad. Tunggal. Tidak berbilang, tidak berbagi, tidak separuh. Manusia separuh Tuhan. Enggak. Allahus samad. Allah yang disembah oleh umat Islam yang memperlihatkan keberadaannya melalui seluruh penjuru itu tempat memintanya segala sesuatu, tempat bergantungnya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan yang maha pencipta, yang tunggal ini, yang menyatakan dirinya melalui seluruh penjuru dunia, alam semesta, itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Tuhan pencipta langit dan bumi, yang menyatakan keberadaannya melalui alam semesta, itu tidak setara dengan makhluk, tidak setara dengan apapun. Nah, sehingga ketika umat Islam itu menyembah kepada pencipta langit dan bumi, umat Islam tidak mendudukkan pencipta itu setara makhluk. Bahwa dia turun ke bumi jadi makhluk. Kapan dia turun jadi makhluk? Maka dia makhluk. Hanya orang sedeng yang mau menyembah kepada makhluk. Nah, saya mau menggali kalau orang Kristen itu juga kemudian mengatakan Tuhannya mereka satu. Yesus juga mengatakan Tuhan itu satu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau,
satu-satunya Tuhan yang benar. Saya ingin bertanya kepada saudara ini. Siapa Tuhan satu-satunya itu? Menurut Yesus. Silakan. Silakan ibu kami aja gantian. Makasih Bang. Apa yang Bang Juma sampaikan, saya melihat lebih fokus kepada ciptaan, lebih fokus kepada segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan manusia, bukan kepada keberadaan Allah itu sendiri. Di sisi lain, Al-Quran sendiri menunjukkan bagaimana ciri keberadaan Allah itu. Contoh, di surat 57 ayat yang ketiga. Ini ciri-ciri keberadaan Allah loh. Allah berkata, dialah yang awal, yang akhir, yang johir dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Bagaimana Allah punya ciri-ciri, tetapi ketika ditanya keberadaannya, itu menjadi buyar, menjadi nggak jelas. Malah yang ditujukan, lihatlah alam semesta, lihatlah kehidupan manusia. Halo Gurunda, nggak ketemu dengan keberadaan Allah itu Bang. Lalu abang bertanya, siapakah Allah yang dikatakan oleh Yesus dialah satu-satunya? Ya dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menyatakan keberadaannya di dalam Yesus itu Bang. Terkonfirmasi jelas sekali di kitab Yohanes 1 mulai dari ayat 1. Dia datang jadi manusia untuk karya keselamatan. Sehingga dalam kekristenan Bang, ketika bicara sorga, sorga kami diteladani, bukan omong doang. Sebab kenapa? Karena dia memiliki perkataan yang hidup, dan semua apa yang dia sampaikan itu terjadi. Dia memang mati, tapi dia bangkit dan dia naik ke sorga untuk menyiapkan tempat yang Alkitab katakan, Yohanes 3 ayat 16, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukan masuk di neraka dulu semua, baru diangkat Bang Juma. Lanjut. Oke, baik. Jadi ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dirinya dalam Al-Qur'an, huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin. Nah, ini jelas nih. Ada Anda ungkapkan bahwa Tuhan yang satu itu kemudian menyatakan diri. Zahir dong. Sementara saya mengatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kamu menyatakan Tuhanmu hanya melalui satu bayi. Dan bayi itu kukatakan Tuhan juga, berarti dua. Al-Quran mengatakan pencipta alam semesta menyatakan dirinya melalui seluruh penjuru. Ente menyatakan Tuhan lu, menyatakan dirinya melalui satu senggok bayi imut. Lucu kan? Lucu. Pencipta langit dan bumi, ketika dikatakan awal, berarti dia bukan makhluk. Sedangkan Yesus makhluk. Sedangkan ketika dikatakan sanurihim ayatina fil afaq, Tuhan memperlihatkan keberadaannya melalui tanda-tanda di segenap penjuru. Di segenap penjuru. Kalau Iu, cuman di Yesus. Iya, lucu kan? Lucu. Sementara Yesus tergantung alam semesta. Kalau cuaca dingin, Yesus kedinginan. Cuaca panas, Yesus kepanasan. Nah, sedangkan Tuhan saya menyatakan dirinya melalui alam semesta ini. Tuhanmu menyatakan diri hanya melalui bayi bernama Yesus. Kecil Tuhan kau itu, kecil. Kecil Tuhan kau itu. Kena hujan flu dia. Lambat makan, kena diare, busung lapar. Lalu kemudian
Ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, Yesus tidak mengajarkan itu kok. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, bukan mengenal aku. Aku utusan. Kuutusan. Dan justru orang yang memanggil Yesus Tuhan, kata Yesus, dilemparkan ke neraka. Enyahlah daripadaku Kristen. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, Kristen. Gitu loh, saudara Joshua. Jadi yang saya pertanyakan di sini adalah, Tuhan satu-satunya. Bukan menurut kamu, tapi menurut Yesus. Maka cakupan jawabannya harus menurut Yesus. Siapa Tuhan satu-satunya tersebut? Yang diperkenalkan oleh Yesus tersebut. Hakikatnya, pribadinya. Siapa itu? Sedangkan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai utusannya. Yang saya tanya, siapa Tuhan satu-satunya itu? Yesus. Oh, Yesus utusan Tuhan, Cahayu. Jangan kau nipu, jangan kau pakai jurus Paulus di sini. Yesus itu utusan Tuhan. Yang saya tanya, yang Yesus perkenalkan Tuhan satu-satunya itu siapa? Tadi jawabanmu, ya Yesus. No, itu menurut Kristen, pengikut agama Athena. Yang saya tanya, menurut Yesus Tuhan satu-satunya itu siapa? Kalau menurut Yesus siapa dirinya, itu hanya utusannya Tuhan yang satu-satunya itu. Kemudian, di dalam surat Paulus, 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian. Itu siapa itu? Siapa yang tak tersentuh oleh kematian? Yang seorang pun tidak pernah melihat dia. Dan manusia memang tidak pernah melihatnya. Tidak dapat melihatnya. Yesus bisa dilihat, bahkan bisa dibunuh. Berarti bukan dia. Beda itu. Baginya lah hormat. Bagaimana Yesus dihormat sementara dia ditampar, diludahin. Jadi bukan Yesus. Kekal yang abadi. Yesus mati, bukan dia, bukan Yesus. Yang saya pertanyakan, siapa dia yang tak tersentuh kematian, yang tidak bisa dilihat oleh manusia, yang hormat segala-galanya padanya, dan dia adalah kekal, tidak pernah mengalami yang disebut mati 3 hari. Itu siapa itu? Tuhan satu-satunya yang diperkenalkan Yesus itu siapa? Bukan yang diperkenalkan oleh Roma Yunani ya. Sekali lagi, yang diperkenalkan oleh Yesus. Tuhan satu-satunya itu siapa? Jawab. Ya, silakan Ibu kami. Ya, Gantian. siap. Jadi, aula di Islam ternyata dia punya awal dan punya akhir. Karena Al-Quran mengatakan, dan Bang Juma sangat setuju. Dia yang awal dan dia yang akhir, yang johir, lahir batin nyata kelihatan, dan yang batin. Nah sekarang, ketika ciri keberadaan Allah jelas sekali dinyatakan di dalam ayat ini, lalu di sisi lain juga Bang Juma tetap mengklaim dia satu-satunya. Allah yang hanya satu. Tapi kok Allah yang hanya satu, kalau berfirman dia berkata kami berfirman. Ya sudahlah. Kalau Bang Juma katakan kata kami itu, ada yang bilang dia bersama dengan malaikat. Dia bersama dengan keagungannya. Kami itu Bang, itu pribadi. Bicara tentang keberadaan. Bukan bicara sifat. Terus, kalau sekarang diklaim, oh kata kami itu punya pengertian seperti ini, majesty apa semua. Bagaimana bisa juga ketika dia menggunakan kata kami dalam penciptaan. Kami menciptakan. Kami itu pengganti orang pertama jamak. Lebih dari satu. Makanya saya mengklaim dengan kata kami ketika dia menciptakan, dengan kata kami ketika dia berfirman, itu tandanya Allah Islam rombongan. Artinya banyak. Makanya jangan heran
Abang cuma ketika dia menyatakan keberadaannya dalam Yesus yang sempurna, suci adanya, untuk karya keselamatan diteladani, abang nggak terima. Tapi ketika betis disingkapkan, abang yakin. Ketika kaki duanya di neraka, abang yakin. Ketika satu hari nanti kebahagiaan Islam yang sangat bahagia akan menemukan wajah Allah nanti di sorga. Bagaimana dengan keberadaan Allah yang seperti ini? Sorry. Saya cut dulu. Yang seolah-olah termuti. Jangan dijawab pertanyaan. Bagaimana kalian ini? Saya nggak dijawab. Panas. Jangan mainmu. Halo, ala rombongan. Pertanyaannya nggak dijawab. Kenapa kau Islam? Iya, jadi mutiara tidak diberikan kepada babi. Jadi kalau dia hanya memahami Islam dengan terjemahan. Al-Quran itu diwahyukan dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa Indonesia. Kalau kamu memahami kata kami dalam perspektif bahasa Indonesia, ya silahkan, itu derita lu. Itu derita lu. Sedangkan bahasa Indonesia itu, bahasa Indonesia kata kami itu bisa tunggal. Bisa tunggal kata kami itu dalam bahasa Indonesia. Sedangkan Al-Quran tidak diterjemahkan, tidak diwahyukan dalam bahasa Indonesia. Jadi harus dimaknai menggunakan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa Indonesia saja sudah mengatakan bahwa kata kami itu belum tentu jamak. Kadang kami itu adalah tunggal gitu. Nah, sedangkan ketika berbicara mengenai Tuhan, Al-Awwal. Al-Awwal itu artinya bukan awal. Kan? Al-Awwal itu artinya yang maha awal. Artinya tidak ada yang mendahuluinya. Kenapa? Karena dia tidak berawal. Al-Awwalu. Beda dengan Yesus. Yesus adalah A dan O, AO. Makanya kalau mau memahami Islam, jangan pakai terjemahan doang. Pakai original teksnya supaya paham gitu loh. Kamu memaknai kemudian Allah dengan perspektif rasa bahasa Indonesia. Keliru. Keliru total itu. Itu kesalahan fatal yang kamu lakukan. Ya. Jadi laisa kamitslihi syai'. Harusnya kau paham di sana. Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa Tuhan satu-satunya ini yang tidak pernah tersentuh oleh kematian, yang manusia tidak bisa melihatnya, yang padanya kuasa yang kekal? Itu siapa? Hormat yang ada padanya segala hormat. Itu siapa? Sudah pasti bukan Yesus. Siapa Tuhan satu-satunya itu? Nah, itu kau tidak jawab, sayangnya. Kamu hanya memaknai terjemahan-terjemahan Islam, Al-Quran, dengan makna bahasa Indonesia. Anda salah. Anda salah itu. Kata kami, kalau kita bahas orang Indonesia aja, sudah bisa, kemudian itu tunggal. Contoh misalnya saya masuk ke dalam kelas anak-anak, besok kami mau ke Jakarta. Ikut nggak anak-anak di situ? Nggak ikut. Tapi kalau saya mengatakan, kita ikut. Tapi kalau mengatakan kami, belum tentu. Nah, itulah makna bahasa Arabnya tuh. Jadi kami belum tentu jamak. Bagaimana kemudian bahasa Indonesia memberikan sebuah kata yang bukan jamak, tetapi merujuk kepada keagungan? Ada nggak bahasa Indonesianya? Nggak ada. Maka karena kekurangan literasi bahasa Indonesia, maka cukup menggunakan kata kami. Dan itu bisa dipahami oleh orang yang paham Al-Quran. Gitu, saudara-saudara. Itu diam-diam. Diskusi ini meyakinkan Nur. Nah, sebelum ke Putra, Abang Dah, Guru Daku, Bang Zuma, mungkin saya mau sharing saja. Kenapa saudara-saudara Kristen ini
sebenarnya mengetahui bahwa Yesus itu manusia, tapi pada saat kita membahas Yesus itu manusia, mereka menolak. Dia katakan itu Tuhan. Sebenarnya apa yang mereka inginkan pada waktu berdiskusi dengan kita itu, mereka tidak jujur atau memang mereka beleng-beleng? Silakan Gurunda, itu gimana itu? Di samping itu, di samping beleng-beleng, Al-Quran memang sudah memberikan sinyal kuat. Apa kata Quran? Wa may ya'ashu an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, baik itu Torah, Injil, Al-Quran, maka Allah biarkan setan menyesatkannya. Maka mereka bersama selalu dengan setan. Itu Quran yang mengatakan. Barang siapa yang menolak Al-Quran, maka mereka akan selalu bersama dengan setan. Setan akan selalu menemaninya. Makanya kan kita dengar iblis menggocok aku, kan gitu ya. Ada kan? Pendiri agama selalu digocok sama setan. Wa may ya'ashu an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. As-Sukruf ayat 36. Siapa yang kemudian berpaling dari pengajaran Nabi Muhammad, berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih dengan mewahyukan Al-Quran, maka Allah biarkan setan menyesatkan orang tersebut dan setan akan selalu menemani orang tersebut. Nah, inilah yang terjadi. Karena mereka bersama dengan setan, maka tidak bisa kemudian mereka sampai kepada kebenaran Tuhan itu bukan manusia. Sehingga manusia pun mereka tuhankan. Sudah dikatakan ini manusia. Kristus adalah manusia yang diurapi. Masih juga dipelintir. Karena mengapa? Iblis menyertai mereka. Yesus juga mengatakan itu, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Jadi iblisnya memakai nama Yesus. Jadi orang-orang yang memakai nama Yesus, ada iblis bersama dengan mereka. Bahkan Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku. Siapa mereka ini? Mereka yang bernubuat musuh setan bermukjizat. Lagi-lagi betul kata Quran. Benar kata Quran. Bahwa setan, fahuwalahu qarin. Mereka senantiasa dibersamai oleh iblis. Begitu adindaku, Masya Allah. Lanjut. Oh, Akbar. Kita sering mau manasin hotel ini. Itu Al-Quran yang mengatakan itu. Insya Allah. Wa iyada'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah itu adalah iblis yang durhaka. Iblis datang dalam nama, yaitu Kristus. Kalau iblis datang dalam nama bom-bom, nggak ada orang mau percaya. Tapi karena iblis datang dalam nama Yesus, maka orang-orang Athena, orang-orang Roma percaya. Mereka lah yang menjadi peluncur utama untuk menyesatkan manusia. Tidak percaya? Coba Anda baca, Adinda baca di Wahyu 12 nomor 9. Apa yang diterangkan di sana? Jelas kan? Jelas. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh apa? Seluruh aikomene, seluruh perkumpulan yang ada di Gereja. Kaisaran Romawi. Dilemparkan ke bawah. Dilemparkan kemana? Ke Roma. Itu jelas itu. Bersama-sama dengan para malaikat-malaikatnya. Jadi mereka harus mengaku itu. Bahwa iblis dilemparkan ke gereja-gereja. Berdasarkan Wahyu 12 nomor 9. Gereja yang mana? Ya Akumene, perkumpulan gereja Kaisaran Romawi sedunia bahkan. Naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh Akumene. Seluruh gereja-gereja. Dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke tanah, ke bumi. Bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Itu gampang kok. Data valid ya? Valid. Oh, Masya Allah. Ya, Putra, silakan ditanggapi Putra. Mungkin Bang Juma salah, silakan dikoreksi, silakan. Enggak, aku heran lihat si Juma. Satu sisi tadi dikritisin, tapi satu sisi dipuja-puja. Jadi cacat logikanya orang ini. Ada ya. Kau yang nggak nyampe, bedul.
bilang apa setan apa dia bilang setan mengatasnamakan Yesus. Aneh. Kan ada diajaran. Yesus yang mengatakan itu. Dengar dulu, di ajaran kalian itu kan dosa besar apa menghujat sesembahan orang lain kan gitu. Berarti kalian tidak paham dengan kitab Anda itu. Mana yang kami hujat? Mana yang kami? Ya, tiap hari kalian menghujat. Kenapa enggak Nabi Anda? Siapa yang kami hujat? Siapa? Berapa hari? Yesus Tuhan enggak? Manusia kok dituhankan? Sekarang Nah, itu kan menghujat itu kan menghujat. Dengar dulu, Yesus itu ada dosanya enggak? Coba buktikan dulu. Tidak ada dosanya, makanya dia tidak Ya, pantas. wajar kami bilang itu Tuhan. Wah. Sekarang Nabi siapa yang ada Wah, dosanya? karena tidak berdosa katanya wajar itu. Wajar. Nah, Baginda ada dosanya, kalian anggap Nabi. Mana? sekarang saya tanya samamu, burung pipit itu ada dosanya enggak? Kau bandingkan dengan burung, makanya kita. Ini bodoh. Katakan yang tidak ada dosanya Tuhan, burung pipit itu ada dosanya enggak? Perbandingannya harus seimbang lah, makanya Ya seimbang kok manusia, kau bilang manusia. Makanya aku heran lihat orang Islam kok Anda itu dikultuskan seorang gurunda. Anda itu yang tidak nyampe. Dengar. Dengar. Perbandingan Betul itu tidak? burung dengan manusia. Betul tidak kemudian dalam konsep agamamu Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Betul nggak? Mau kemana bro? Burung sama. Enggak, aku tanya betul nggak Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Ah, sekarang Bakuldi itu apa? Aku tanya dulu. Betul tidak Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Betul. Dan mengatakan buah kuldi Yesus itu termasuk keturunan Adam kau kan? bilang itu buah kuldi itu buah benaran di surga. Apa hubungannya Yesus itu dengan keturunan sama Adam manusia? ya? Keturunan Penampaknya. Adam. Berarti Itu bukan Yesus dosa. mewarisi dosa. Boleh nggak mengambil barang orang tanpa izin? Nggak boleh. Pernah nggak Yesus mengambil barangnya orang tanpa izin? Pernah. Berarti berdosa. Bentar lagi nanti kau puji-puji. Boleh nggak kemudian Yesus Bentar lagi kau kritisin. orang Makanya saya bilang kau itu sengklek. berbohong? Nggak Kamu boleh. sengklek. Sebentar Yesus kau- berbohong di dalam Yohanes 13 nomor 3. Dia mengatakan bahwa tidak ada orang yang naik ke surga selain daripada aku. Benar nggak? Bohong lagi. Kau kutip lagi. Bohong Sebentar lagi dia. kau ejek. Dan Makanya satu-satunya manusia di atas muka bumi ini yang paling banyak dosanya Yesus. Nah, kau hujat lagi kan? Loh, Hujat lagi. hujatnya. Otakmu itu. Kutanya dulu samamu. Kutanya dulu, siapa yang menanggung dosa-dosamu semuanya? Orang Kristen. Jadi Siapa yang mengambil alih dosanya? Orang kayak gini kau puja-puja. Kau anggap ini- Siapa yang mengambil alih dosa kamu curi Putuskan ayam? orang kayak gini yang kualitasnya nggak Siapa ada. yang ambil alih dosa kamu memperkaus kucing? Siapa? Yesus. Berarti seluruh dosa-dosa orang Kristen di dunia ditanggung Yesus. Lagi. Yesus itu Kau adalah lagi. Kau manusia fitnah yang lagi. paling banyak Kau menanggung fitnah dosa. lagi. Betul? Makanya kalian sengklek. Otakmu sengklek. Di dalam hina lagi, agamamu, fitnah lagi, Yesus kau itu fitnah. adalah manusia Fitnah yang lagi. paling Kau banyak puja-puja. menanggung dosa-dosa. Betul? Makanya saya bilang heran lihat Hei. ini apa? Pakai otak dong, pakai otak. Jangan ngomong sendiri, pakai otak. Jangan kesini merepet. Seluruh dosa-dosa orang Kristen, ditanggung oleh siapa? Itu malah apa? Jangan kau mute. Ditanggung oleh siapa? Jangan di mute. Itu Ditanggung rancangan oleh siapa? Hah? Satu. Ditanggung oleh siapa? Hah? Yesus. Jangan di mute. Seluruh dosa-dosa Kristen ditanggung Yesus. Berarti Yesus ini adalah makhluk yang paling banyak dosanya di antara seluruh makhluk. Manusia dibandingkan dengan manusia. Sembahanmu itu adalah sembahan yang paling banyak dosanya. Sebanyak-banyaknya dosa penjahat, Yesus jauh lebih banyak dosanya. Sebab seluruh dosa-dosa Kristen sama Yesus, maka dosa-dosa yang ada pada pundak Yesus harus Yesus pertanggungjawabkan kemana? Surga atau neraka? Kebodohan ini anak buahmu. Yesus menanggung dosa itu ke surga atau ke neraka? Dong, gimana saya ngomong kalau di mute?
Makanya nyambung, jangan kau ngomong sendiri. Nah, Yesus menanggung seluruh dosa-dosa Kristen itu ditanggung ke surga atau ke neraka? Yud, gimana saya ngomong? Udah turunlah. Ternyata Mas, Tuhan lu penghuni perbandingan manusia neraka. dengan kualitas gimana? Ternyata Tuhan lu penghuni neraka. Karena dia adalah makhluk yang paling banyak berdosa. Dosa memperkaos, dosa membunuh, dosa memburi, dosa mencuri, merampok, menipu, apalagi membodohi, apalagi seluruh dosa ditanggung sama Yesus. Pertanyaan saya, kemana Yesus menanggung dosa manusia? Ke surga atau ke neraka? Hei, kemana Yesus menanggung seluruh dosa? Ke surga atau ke neraka? Masa? Kata iblis, biarlah aku menanggung dosa kalian, wahai Kristen. Yang penting kalian ikut aku sama-sama ke neraka. Biarlah aku yang menanggung dosa-dosamu, tapi temani aku di neraka ya. Karena tidak mungkin Yesus ke neraka. Maka yang ke neraka adalah iblis dalam nama Yesus. Siapa yang menanggung dosa mencuri? Yesus. Siapa yang menanggung dosa memperkaos? Yesus. Siapa yang menanggung dosa membunuh? Yesus. Ketika kemudian orang oten korupsi, siapa yang menanggung? Yesus. Seluruh dosa-dosa orang Kristen ditanggung oleh siapa? Yesus. Yesus dan Yesus ini ketika dia menebus dosa, dia tebus ke mana? Ke surga atau ke neraka? Pengikutnya itu termasuk aki jongkok. Cuman curhat. Jadi Curhat saja kerja lu. Oten kalau tidak salah tafsir terjemahan Quran, pasti dia tafsir kitabnya sendiri. Itulah Oten, tak punya otak. Yesus bilang ke Yahudi, jangan kau berikan Oten barang-barang kudus dan mutiara. Makanya kau bahlul. Ditanya Yesus menanggung dosa ke surga atau ke neraka? Jawabanmu? Yesus menanggung dosa ke surga atau ke neraka? Jawab. Orang menebus utang kemana? Ke pegadaian. Bukan hanya cuma ngomong, aku nebus utangmu ya. Selesai. Enggak. Harus ke mana tempat menebus utang. Di mana tempat menebus dosa? Di surga atau di neraka? Di neraka. Berarti yang mati di salib itu adalah penghuni neraka. Siapa penghuni neraka itu? kamu kualitasmu begitu, kau Siapa penghuni bandingkan neraka manusia itu? dengan burung pipit. Yesus Bagaimana asli gurunda gini? atau Yesus palsu? Kamu Penghuni bangga neraka. banget kau dibilang gurunda, tapi kualitasnya begitu. Curhat Manusia aja kau bandingkan dengan terus. burung pipit. Bagaimana intelekmu? Lah kalau Tuhan dibandingkan Tapi kau dengan manusia dipuja-puja boleh. orang ini, makanya pemujanya Hey. itu orang-orang IQ Hey. jongkok itu. Kamu tidak mau manusia dibandingkan dengan burung pipit, tapi Tuhan kau bandingkan dengan makhluk terkutuk, boleh. Perbandingan itu harus seimbang. Apa seimbangnya Tuhan dengan manusia, kucelok? Sekarang Tuhan saya kau bandingkan dengan kodok gimana? binatang. Pintar mana kau sama kodok? Mau kau Tuhan dibandingkan sama kodok? dibandingkan dengan binatang. Yesus kau bandingkan dengan binatang. Manusia kau bandingkan dengan manusia. Itu baru Bagaimana pas. kualitas gurunda Yesus kayak manusia gini? kau bandingkan dengan Dibandingkan domba. manusia dengan burung pipit. Disaksikan sini para seorang ini. Begini kualitasnya gurunda. Malu dong. Masih bagus burung pipit. Daripada babi, Yesus katakan begitu. Jangan kau lemparkan mutiara kepada babi. Babi yang dimaksud di sini babi asli atau Kristen? Penontonnya begini. Apa Apa kualitasnya Yesus, gini gurunda? Yesus menganggap babi itu babi asli atau Kristen. Jangan kau lemparkan mutiara keluar kepada aslinya. babi asli Tidak diragukan keluar atau semua. kepada Kristen.
Hei, pertanyaan lo. Jangan kau lemparkan mutiara kepada babi. Babi asli atau babi Kristen yang dimaksud? Woi, kau curhat aja terus kerjamu tuh. Kurangi minum ketuban kuda. Kebanyakan curhat kau itu, bukan diskusi. Jangan kau lemparkan mutiara kepada babi. Babi asli atau Kristen yang dimaksud babi di situ? Nah, kemana kau taruh mukamu 1.800 menonton kamu kualitasmu begitu? Itu aja terus. Manusia kau Itu bandingkan aja dengan terus. pipit. Kemana? Itu aja terus. Hakimu. Yesus membandingkan kau yang manusia dengan babi. Ya, kamu Matius 7 nomor 6. Yesus membandingkan orang berkualitas itu. Yesus membandingkan kau dengan babi. Kau tidak paham kah? Nah, keluar aslinya. Nanti dari ragunan keluar semua. Matius 7 nomor 6. Yesus membandingkan kau dengan babi dan anjing. Itu dalil. Kau mau diskusi atau kau mau curhat di sini? Yesus membandingkan kau dengan babi. Kau tidak paham? Matius 7 nomor 6. Bukannya agama itu jadi kemaslahatan cuma kok kamu Saya baca dalil agama itu kemaslahatan itu tapi agamamu untuk kemaslahatan umat. Yesus yang mengatakan itu kepada Yahudi, jangan kau melemparkan mutiara kepada babi. Bukan untuk babinya di situ siapa? Anda paham dengan itu kan jabatanmu gurunda. Woi, babi di situ siapa yang dimaksud Yesus? Jangan kau lemparkan mutiara kepada babi. Babi di situ siapa? Hah? Yesus membandingkan manusia siapa dengan babi di situ? Hei, babi. Sorry. Hei, babi. Astagfirullah, sorry. Yesus membandingkan babi di situ dengan siapa? Jawab babi. Salah, sorry. Predikamu gurunda, tapi tata keramamu ngomong nggak benar. Yesus membandingkan babi di situ dengan siapa? Coba. Yesus membandingkan manusia siapa di situ dengan babi? Kualitasnya berbicara. Jawab dulu, babi. Astagfirullahaladzim. Ini mulut saya bilang babi sih. Matius 7 nomor 6 kata Yesus, jangan kau melemparkan mutiara kepada babi. Babi yang dimaksud di situ siapa? Babi. Astagfirullahaladzim. Babi. Astagfirullahaladzim. Memang inilah ajaranmu ya. Kepepet. Aku tidak pernah mau Kepepet. Nggak boleh memanggil orang dengan panggilan babi. Makanya saya tanya sama kawan, babi. Tidak boleh sebenarnya orang itu manggil orang dengan binatang babi. Babi, tidak boleh orang memanggil manusia dengan panggilan babi. Tidak boleh babi. Kau paham situ babi? Aduh, kok saya jadi lata malam ini ya? Astagfirullahaladzim. Padahal saya cuma mau bertanya, Matius 7 nomor 6, Yesus menyamakan manusia dengan babi. Manusia mana yang Yesus setarakan dengan babi di dalil itu? Makanya pohon itu kelihatan dari buahnya Juma. Babi. Pohon itu kelihatan dari buahnya. Dari mana kita tahu pohon mangga? Dari buahnya. Babi. Yesus menyelaraskan manusia mana dengan babi di data itu? Jadi kalau umatnya bagus. Babi. Mama susahnya ngajar babi. Ini kelihatan dari buahnya. Dari mana kita tahu itu dari buahnya? Dari mana kita tahu itu? Babi susahnya bicara sama babi. Dari mana kita tahu itu jambu? Dari buahnya. Sama babi ngomong susah sekali. Ngomong sama babi memang berat rasanya. Benar enggak? Kita mengharapkan ilmu tapi yang ada cuman celote doang. Saya membandingkan manusia dengan burung pipit. Ngamuk. Yesus membandingkan dirinya dengan babi. Nggak protes. Inilah, nggak ada mutiara. Pertanyaan saya sederhana. Jangan kau melemparkan mutiara kepada babi. Apakah babi asli atau itu ditujukan kepada orang? Pertanyaan saya, orang mana, manusia mana yang Yesus sebut dengan sebutan babi itu? Koclok. Dasar pemakan babi. Siksa kali kau, mau sok pintar. Harusnya itu kau naik di sini.
kau menjawab bahwa Yesus itu menganggap kalian ini, termasuk Mauli Pakpak ini, sebagai babi. Kan gitu, itu dalilnya ada. Kenapa masuk? Kalau Yesus menyebut Mauli Pakpak sebagai babi, ya tidak dong. Harus malu. Kenapa harus marah? Kalau ada pun kayak Kenapa gitu, harus ngamuk? Kan bersorak gitu. Ya kan? Sorak-sorak kau kayak seperti itu. Tidak, Yesus memanggil muridnya Begitu Yahudi. harus diajarkan rupanya. Kata Yesus begini, Om. Jangan kau melemparkan mutiara kepada babi. Pertanyaan saya, Yesus menyamakan babi itu dengan siapa di situ? Yahudi atau Kristen? Itu Artinya pertanyaannya. apa? Itu artinya apa menurut kau? Kau kan jago apa bahas. Lah saya justru Yang kau bilang itu, Om, saya bertanya. Di mana? Mari dulu ku baca. Yang mana? Matius 7 nomor 6. Jangan kau melemparkan Kalau kau mutiara kena- kepada babi. Pertanyaan saya, Kalau babi yang kau dimaksud di situ percuma kau. Mauli Pakpak Apa kau? atau orang Yahudi, begitu loh. Mau kayak gitu apa orang? Lah saya bertanya, karena ada dalilnya. Pas ini, Jangan Apa, kau- berapa? jangan kau memberikan barang kudus kepada anjing. Dan jangan kau melemparkan mutiara kepada babi. Matius 7 ayat berapa? Ah itu setuju. Ayat berapa? Ya itu Matius 7. Jangan kau melemparkan mutiara kepada babi. Ya itu dia Matius 7. Matius 7. Matius 7, jangan melemparkan babi kepada mutiara. Salah. Salah. Jangan melemparkan babi kepada mutiara. Astagfirullah. Jangan melemparkan mutiara kepada babi. Nah, itu yang dimaksud babi di situ, Kristen atau Yahudi? Yang ke ini tengok apa cuma. Waspada terhadap nabi-nabi palsu. Palsu itu. Bukan itu, bukan itu. Nabi palsu. Bukan itu. Jangan kau melemparkan kemudian barang-barang kudus kepada anjing. Dan jangan kau melemparkan mutiara kepada babi. Pertanyaan saya, yang disebut anjing dan babi di situ Yahudi atau Kristen? Jawab. Ya berapa biar ku baca dulu. Matius 7, Cak Kangkung. Yesus itu mengatakan. Matius 7. Matius 7 itu panjang. Matius 7 dibilang. Matius 7 ayat 7 begitu. Matius 7 tanggal 25 Desember. Susah kali lah orang ini. Kau juga kau. Matius 7 tanggal 25 Desember. Astaga Maula. Susah kali kau. Juma. Tunggu ku baca ya semua Juma ya. Ya bacalah. Matius 7 ini panjang ini Juma. Di Matius 7-nya aja, Bu. Nggak usah baca semua. Matius 7 aja. Tertulis di sini. Nggak usah kau pala berkuak-kuak seperti Pertanyaannya itu. sederhana, Ibu. Nggak boleh Yang dimaksud Yesus anjing dan babi di situ Yahudi atau Kristen? Yesus itu kan mengatakan seperti jangan kau mutiara, maksudnya jangan kau kepada manusia yang tidak mau menerima. Ngomong apa? Pertanyaan saya, Yesus menyebut anjing dan babi di situ sebagai Yahudi atau Kristen? Matius 7 gini cuma biar ku baca. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena bukan iman yang kamu bukan itu. Matius 7. Di situ dikatakan jangan kamu memberikan barang-barang kudus kepada anjing dan jangan kau melemparkan mutiara kepada babi. Pertanyaan saya, anjing dan babi di situ itu gelar yang diberikan Yesus kepada orang Yahudi atau kepada orang Kristen? Jawab. Ku baca dulu kenapa dibilang Yesus itu gara-gara apa, kan begitu. Harus kau tahu jalannya kenapa. Gara-gara arisannya nggak naik-naik. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan
Kurang kamu pakai untuk mengukur. Sendiri sudah bahasa Indonesia, masih juga belum tahu. Kau melihat selinder di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau. Kayak anak Eka. Kau ini. apa? BIP. Babi. Dan tetapi di mata kau perhatikan seperti apa? Hei, Sambalu. Hei. Sambalu. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud Yesus dengan sebutan anjing dan babi di situ? Yahudi atau Kristen? Itu aja kok repot. Melihat kan mata orang yang Mata pula kau bekas kau matamu suwe. Mata dibahas di sini. Yesus berkata, jangan kau memberikan barang kudus kepada anjing. Dan jangan kau melemparkan mutiara kepada babi. Pertanyaan saya, yang Yesus maksud anjing dan babi di situ itu siapa? Ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bu. Yang Yesus maksud anjing dan babi di situ siapa? Yahudi atau Kristen? Bu. kelakuan kalian Kelakuan. lalu melihat bagaimana Kristen itu, tetapi mata yang Mata dibahasnya ini. apa Ini itu? ucapan Yesus yang sedang kita kaji, Bu. Kristen itu kecil. Padahal kau lagi apa? Yesus berkata di Matius 7 itu. Susi itu, kenapa kau kasih mutiara kepada apa? Itu kayak kaunya. Babi dan anjing di situ ditujukan Yesus kepada orang Yahudi atau kepada orang Kristen. Saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau. Balok mata terus Apa pada mata terus dikasih nih. Musuh. Selumbar itu dari matamu. Orang bayi keluar dari rahim ibunya kok dibilang Tuhan berusaha. Dalam matamu. Mata lagi. Ini termasuk kau di sini, ini termasuk kau di sini perkataan Yesus ini. Nenekmu kiper. Termasuk kau di sini. Pertanyaan saya, ketika Yesus berkata kepada muridnya, jangan kau memberikan barang kudus kepada anjing dan jangan kau melemparkan mutiara kepada babi. Pertanyaannya, yang Yesus katakan anjing dan babi di situ Yahudi atau Kristen? Islam belum ada di situ. Aneh-aneh aja orang ini. Woi, lami-lami, jawab. Mauli, bisa diskusi apa enggak, Mauli? Inilah kalau hantu tua penunggu pohon cempedak begini gaya diskusinya. Tanya baik-baik malah mengamuk. Pertanyaan sederhana loh. Kenapa muncul pertanyaan ini? Karena kami heran kok kalian nggak cerdas-cerdas dalam membahas agama. Kitab kalian sudah bahasa Indonesia, Dengar sudah direvisi. benar. Ini yang kau katakan kan, yang Matius 7 ayat 6. Ini yang kau katakan itu. Nah, itu dari tadi tuh. 6. Ini kan tadi kan udah dikatakan Yesus di sini. Apa namanya? Jadi untuk mengeluarkan semua dari kamu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus. Maksudnya, jangan, ini kata Yesus ini ya. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Jangan diinjak-injak dengan kaki. Pertanyaannya, yang Yesus anggapnya anjing dan babi di situ, Yahudi atau Kristen? Dengar dulu. Di sini nggak ada dikatakan untuk Kristen. Ya pasti untuk orang itu untuk orang yang ada masa itu. Ya, untuk manusia yang ada pada masa itu. Di sini, Pertanyaan saya,
Orang yang dimaksud di sana Kristen atau Yahudi yang disebut anjing dan babi di situ, Ibu? Makanya lagi apa agamamu, biar mampus kau. Gak tahu kau arti apa artinya. Hal yang kudus yang berharga. Bahwa yang kudus itu berharga. Jangan kau kasih supaya kau jangan diinjak. Maksudnya begini kan? Ya, yang dimaksud anjing dan babi di situ siapa? Arti ayat ini maaf. Yang dimaksud Yesus anjing dan babi di situ Yahudi atau Kristen? Apa? Tidak kurasa kau. Artinya apa ayat ini? Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Anjing yang dimaksud di situ siapa? Yahudi atau Kristen? Ada babi. Babi yang dimaksud di situ Yahudi atau Kristen? Artinya ini menurutmu kau kan fandi agama. Artinya ini apa menurutmu? Artinya ini apa maksudmu? Masalang janda pirang. Itu pertanyaan saya. Saya bertanya, siapa yang dimaksud Yesus di sana sebagai anjing dan babi? Kepada anjing. Kau kasih apanya? Maksudnya begini. Apanya neneknya? Dengar dulu. Apa namanya? Apa namanya? Kau, ini panjang loh, Maksudnya begini. Masalahnya. Dirimu anjing yang kudus. Kita kan kudus. Garum bagi lama rupa. Jangan kau keserahkan diri kepada janda pirang. Yang saya tanya, yang Yesus sebut babi dan anjing di situ siapa? Yahudi atau Kristen? Enggak dikatakan loh cuma untuk Kristen aja ini tuh semua manusia ayatnya ini cuma. Mana ada? Ada aja nih penipu, sudah tua penipu. Jangan begitu, Bu. Jangan gitu. Jangan begitu, jangan menyesatkan begitu, Bu. Tidak boleh. Jangan menyesatkan, tidak boleh. Yesus menasihati muridnya agar tidak melemparkan barang kudus kepada anjing dan tidak melemparkan kemudian mutiara kepada babi. Bilang aja cuma kayak gini. Aku melihat kalian itu semua. Gak peduli aku. Lebih jago aku. Itu pikiranmu. Maka pertanyaannya saya, yang dimaksud Yesus dengan gelar babi dan anjing di situ, yang tidak boleh dikasih mutiara oleh muridnya pada saat itu orang Yahudi atau orang Kristen, Bu? Tahu di mata orang. Mata lagi. Mata terus. Mata terus. Kau pandang. Ulang-ulang terus. Tidak ada yang bahas mata. Kau perhatikan. Selalu kau mata terus. Siapa? Ibu. Yang saya tanya. Ini ayat ini. Yang saya tanya, Yesus saat itu melarang muridnya memberikan mutiara dan juga barang kudus kepada anjing dan babi. Pada saat itu yang dimaksud Yesus sebagai anjing dan babi itu siapa, Bu? Siapa yang dianggap anjing dan babi oleh Yesus di situ? Orang-orang Yahudi kah? Kalau orang Yahudi apa alasannya? Orang-orang Kristen kah? Kalau orang Kristen apa alasannya? Coba Ibu jawab. Ibu. Nah inilah kalau Ibu punya celana dalam bolong. Otak bolong juga. Celana dalam sempak udah 3 bulan tidak pernah diganti. Inilah Ibu. Anjing itu maksudnya. Nah anjing yang dimaksud Yesus di situ siapa? Hanya ada 2 golongan waktu itu, Ibu. Di luar kelompok Yesus hanya ada 2. Orang Farisi, orang Roma. Yang dimaksud anjing dan babi di situ siapa, Ibu? Makanya Yesus itu di sini menasihati tanpa dulu menasihati umatnya, ya. Agar jangan melemparkan mutiara kepada anjing dan babi, kan? Bagi manusia, Pertanyaan saya, siapa yang Yesus samakan dengan anjing dan babi di situ? Orang Farisi atau orang Roma? Alkitab itu dulu, ini arti ini apa? Harus begitu, kalau dibaca.
Justru saya bertanya supaya saya bisa ngerti. Saya bertanya supaya saya bisa ngerti. Menghakimi. Saya sedang bertanya, weh. Ya. Saya lagi bertanya. Di sini hanya yang berharga. Ini nasihat ini untuk umat Kristen. Enggak ikut kau. Nasihat ini untuk Kristen. Saya tanya kamu, seperti ini. Hei, ini penyesat juga ini orang tua ini. Kresek kau yang kresek. Ini Dasar penyesat orang tua. Enggak. Makan Kayak ibu ngewek kawan. Kak. Jelas. malah Kristen masuk di situ. Kau Saya bertanya, mau iblis betina, mau iblis jantan, sama aja putra, sama aja. Namanya iblis, sama-sama iblis. kayak cewek kau. Paham kau? Ibu kau lawan. Nggak ada ibu-ibu, nggak ada bapak-bapak. Kalau iblis ya iblis. Lu kau Pertanyaan saya, yang dimaksud Yesus di situ anjing dan Lu kau. tahu itu yang nggak malu. Harusnya kau bantu jawab. Malu Hei. gurunda. Bahlul, yang saya tanya, Yesus menyebut di sana anjing Udah dan yang lain babi aja itu yang jawab, siapa? jangan lu. Pak, dengar Yahudi. Ibu-ibu Atau kau lawan, anjing. malu kau Karena ibu-ibu memang yang lain di sini dong. Kentong. Aduh. Bahlul. bercukup. Kau berantem mulut kau tuh. Aduh. Dasar pemakan babi. Kita hanya bukannya membantu temannya si betina ini, malah dia memalukan dirinya. Ibu betina, yang dimaksud Yesus di sana anjing dan babi itu, kalau ibu kan berarti babi betina toh, anjing betina kan, nah gitulah. Nah sekarang Kau ngomong Kristen pandai. sekarang yang dimaksud Yesus ini saya bertanya loh ibu, saya bertanya loh, bertanya baik-baiknya aku bertanya. Dan berharga. Jangan kau lemparkan kepada babi. Pertanyaan saya, yang dimaksud babi di sana Yahudi atau Kristen ibu? Babi yang dimaksud di sana babi beneran Enggak tahu mengerti atau itu majas? jangan Perumpamaan. pada anjing. Nah, anjing yang dimaksud di sana siapa ibu? Apa? Barang kudus itu Taurat. Taurat. Orang kudus Iya, itu semuanya. semuanya mana ada dibikin di sini tentang hal yang kudus. Ya, itu barang kudus, barang suci. Semua firman Tuhan yang datang kepada Musa itu adalah barang suci. Barang kudus. Dan itu tidak diberikan kepada Kristen. Tentang 10 Pertanyaan saya, anjing dan babi di situ siapa? ini tadi hal menghakimi, mati setuju ini tentang hal menghakimi. Hal Yang dimaksud babi dan anjing di situ siapa, Ibu? ini tentang Astagfirullahaladzim. saya Yesus ini, biar tahu kamu. Jalan Ya Allah. hal pengajaran yang sesat. Susahnya ya Allah. Pengajaran Kemudian yang mewariskan orang-orang kafir ini. sesat. Ya Allah ya Karim. Ini. Begitu sulitnya kemudian mewariskan orang gila ini ya Allah. Ya Allah. Begitu susahnya aku mewariskan orang gila ini ya Allah. Ya Allah. Betapa sempurnanya ciptaanmu, begitu sempurna. Ada yang gila, ada yang waras, dan yang ini gila ya Allah. Gila. Ya Allah. Kau. Ya Allah, kenapanya ibu ini masih kau gilakan pada usianya yang sudah senja begini ya Allah. Kau ini. Kenapa sampai dia gila begini ya Allah? Sini. Apakah karena dia diusir oleh mertuanya? Atau karena tunggakan pinjolnya belum terbayar 7 bulan ya Allah? Kenapa orang tua ini gila sampai sekarang ya Allah? Waraskanlah dia ini ya Allah, kasihan dia.
Dia ditanya siapa yang dimaksud anjing dan babi di sana ya Allah. Dia nggak menjawab, cuman colote terus ya Allah. Apakah gara-gara suaminya pergi meninggalkan dia dengan wanita lain? Aku nggak tahu. Yang jelas dia nggak nyambung lagi ya Allah. Dia sudah tidak nyambung. Meskipun dikasih kombantrin satu papan satu kali minum, dia sudah nggak waras lagi ya Allah. Saya tanya yang dimaksud Yesus sana anjing dan babi, malah dia ngamuk, makin ngamuk dia. Gak nyambung dia ya Allah. Ular tua yang mana yang merasuki wanita ini ya Allah? Ya Allah. Ular tua dari pulau mana yang telah merasuki wanita ini ya Allah? Ular tua yang sudah ribuan tahun, berapa tahun usianya ya Allah, yang masuk ke dalam tubuh wanita tua ini ya Allah. Wanita tua yang tiap hari memusingkan pegawai koperasi ini ya Allah. Gak mau menjawab pertanyaan saya ya Allah. Supaya kita berbuat baik. Saya bertanya, Kali kau. siapa yang dimaksud anjing dan babi di situ oleh Yesus? Bodoh kamu ini kan. Jangan berikan barang yang kudus Kepada anjing yang dimaksud di situ siapa? Jadi masuk anjing ini siapa? Kalau bukan Yahudi, Kristen. Bodoh kali kamu ini dibikin di Kristen. Makan anjing. Pemakan babi, siapa pemakan babi? Siapa pemakan babi? Ya itu. Siapa pemakan babi? Yahudi atau Kristen? Cuma artinya ini. Siapa yang maksud anjing dan babi? Yahudi atau Kristen? Jangan memberikan barang yang kudus. Yang kudus kepada siapa? Kepada anjing. Mutiara kepada babi, jangan. Pertanyaan saya, siapa yang makan anjing dan babi? Yahudi atau Kristen? Si Juma ini kalau menjepikan orang Kristen itu paling pandai kalau ini nasihat. Ya Allah. Nasihat kepada umat. Andaikan saja bisa ku cabut aja nyawanya ibu ini, ya Allah, tak ada gunanya hidup. Copot aja semua giginya ya Allah, percuma. Tulikan aja kupingnya ya Allah. Ditanya nggak mau menjawab. Bukan dijawab kau bilang. Ya Allah, sumbatlah anusnya ibu ini selama 3 bulan biar dia merasakan betapa sulitnya orang belajar. Tetapi dia menggampangkan kemudian perbodoh diri sendiri ya Allah. Ini cuma siapa untuk. Ya Allah, tuh anusnya ibu ini selama 3 bulan. Pertanyaan saya, Ibu, Yesus kan menyebut perumpamaan di sana anjing dan babi. Pasti ada oknum yang dimaksud, ada kelompok yang dimaksud itu, Ibu. Pertanyaan saya, kelompok yang dimaksud anjing dan babi di situ siapa? Yahudi atau Romawi? Bu. Kau yang mengapakan ayah, aku nggak ngerti kau apa artinya. Ini apa nasihat ini kepada manusia? Nasihat kepada Yahudi supaya jangan melemparkan barang kudus kepada ini. Lah, muridnya orang mana? Muridnya Yesus. Muridnya Yesus itu orang mana, Bu? Bodoh kali kau. Iya, nasihati apanya murid-muridnya. Nah, muridnya itu orang mana? Yahudi kan? Ya kan? Itu. Kau lagi Yahudi. Ya Allah. Jawabnya kau. Enggak ya Allah, aku cuma bercanda ya Allah. Jangan kau, anusnya jangan kau tutup. Kasihan dia nanti. Nanti nya lewat pusar. Cuma kita kau. Giliran saya nggak ada, saya dicari. Giliran ketemu dengan saya ditanya begitu. Padahal saya bertanya serius.
Bagaimana? Oh, itu biar Teman-teman, saya bertanya serius teman-teman. supaya Saya ingin tahu Yesus memperumpamakan orang Yahudi, orang Farisi, atau orang Iya, Yunani di situ sebagai anjing dan babi. di sini semua Matius 7 ini tentang apa ini nasihat. Saya serius ingin tahu yang dimaksud Yesus anjing dan babi di sana itu siapa? Itu kau jangan satu-satu kau baca, jangan satu ayat. Di sini ada dia hal menghakimi. Saya bertanya yang dimaksud Yesus anjing dan babi di situ siapa? Ini bodoh kali nih. Nah, lagi mengatain bodoh, saya bertanya dia nggak jawab. Masukmu Kristen itu anjing dan masukmu anjing babi itu apa? Kristen itu masukmu. Kan makan anjing dan babi siapa? Anjing itu babi itu binatang, biar tak kau anjing binatang. Terus siapa yang dimaksud Yesus di situ sebagai anjing dan babi? Pasti orang dong. Siapa orangnya? Bodoh kali. Aku bilang bodoh lagi. Kau dan itu anjing itu. Kau anjing itu. Kau dan itu. Kau Larinya ke saya. itu. Memang saya waktu itu hadir di situ. Hah? Saya hadir di situ. Padahal yang dimaksud Yesus di situ adalah orang-orang yang ada di sekeliling muridnya. Kalau bukan Farisi, Romawi. Siapa yang dimaksud anjing dan babi oleh Yesus di situ, Bu? Bu? Enggak di sini kan cuma maksudnya ini hal yang kudus ini dan berharga seperti kita manusia ini seperti ini kan, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melempar mutiaramu kepada babi. Yesus kepada muridnya dengan itu perintah Yesus kepada orang-orang yang adalah muridnya saat itu. Nah, yang dimaksud anjing sama babi oleh Yesus di saat itu siapa? Ini kan tentang perumpamaan ini. Ya, iya. Perumpamaan. Yesus mengumpamakan anjing dan babi itu kepada orang Yahudi atau orang Romawi. Hal menghakimi. Pertama dia ini kan hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ini Yesus ini mengatakan ini. Jangan kau suka menghakimi orang. Itu ucapan Yesus kepada muridnya Bani Israel. Kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Sama ini nasihat ini terhadap manusia. Pertanyaan saya. Yang disebut Yesus anjing dan babi di situ siapa? Yahudi atau Romawi? Ada umatnya. Kepada orang Yahudi. Nah, yang diumpamakan kemudian di sana. Cuma ada dibilang di sini. Yang diumpamakan anjing dan babi di situ siapa? Yahudi atau Romawi? Di sini ada bikin di sini entah Yahudi entah apa. Hal kekhawatiran tunggu ku baca. Kau memang perbedaannya kau cuma. Kau artinya kau yang apa yang kira-kira membuat marah Kristen itulah kau penyakitmu. Enggak, saya serius bertanya. Serius bertanya. Tetapi kalau memang benar Ustaz kau jago kau artikan dulu ini apa artinya hal kamu memberikan barang kudus ini artikan Ustaz mengerti artinya ini Ustaz ngerti. Seperti maksudnya. Ngerti. Iya. Ngerti saya, Bu. Itu tidak boleh melemparkan barang kudus kepada babi. Barang kudus itu boleh Anda baca di dalam Bilangan 3:28, Bilangan 4:15, Bilangan 4:20, bilangan 3 dan bilangan 4 Anda baca. Ternyata yang dimaksud barang kudus itu adalah hal-hal yang ada di dalam sinagoge. Bahkan kalau melihat barang kudus itu orang bisa mati, Bu.
Dan itu tidak dilemparkan kepada orang Kristen. Mutiara itu apa? Kamu gitu. Mutiara itu ilmu. Ilmu itu tertulis di dalam Amsal 13, nomor 13 sampai nomor 15. Jadi yang dimaksud barang kudus itu termasuk Taurat, termasuk dua loh batu, kaki Dian, kemudian Mikdas, Baitullah atau Bait El, atau kemah suci pertemuan. Itu nggak boleh dilemparkan kepada orang Kristen, nggak boleh dikasih maksudnya. Sedangkan mutiara di situ adalah ilmu hikmat. Jangan kau berikan kepada orang di luar Yahudi. Makanya Kristen, beragama Kristen itu bukan karena proses belajar ilmu, akal, enggak. Orang menjadi Kristen karena percaya saja, yakini saja. Itulah di Kristen. Makanya kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak diberikan hikmat, yaitu mutiara, ilmu pengetahuan. Tentang apa? Tentang kebenaran. Benar enggak Tuhan mati? Tidak benar. Tapi Kristen mempercayai kan? Karena tidak ada ilmu di situ. Karena tidak ada mutiara di sana. Benar enggak Tuhan netek sama manusia? Tidak benar. Tapi menurut Anda yang tidak ada mutiara, yang tidak dilemparkan mutiara kepada kalian, kalian mengatakan itu benar. Benarkah Tuhan itu 3 pribadi? Tidak benar. Tapi menurut kalian yang tidak memiliki mutiara, itu benar. Kenapa bisa terjadi? Karena kalian tidak diberi mutiara. Berarti yang dimaksud di sana anjing dan babi adalah... Jangan kau menghakimi orang. Jangan menghakimi orang. Berarti yang dimaksud anjing dan babi di sana adalah... ceritamu. Kau lah itu yang termasuk di sini. Dia malah menghakimi saya. Jangan kau menghakimi, tapi dia menghakimi saya. Lucu. Jangan kau lihat selumbar di mata saudara. Terus kenapa Anda mengatakan babi itu saya, anjing itu saya? Tidak kau ketahui. Giliran ada kesempatan menghina. Giliran ada kesempatan menghujat. Parah. Ini. Karena tidak ada ruang geraknya. Karena tidak ada ruang geraknya. Karena yang dimaksud di sana adalah orang-orang yang sezaman murid-muridnya. Siapa dia? Orang Roma, ya termasuk Paulus. Jadi teman-teman, yang dimaksud di sana itu adalah orang yang sesama dengan Yesus, orang yang sesama dengan murid Yesus, diantaranya Paulus. Gitu. Jadi jangan kau melemparkan barang kudus kepada anjing, dan jangan kau melemparkan kemudian mutiara kepada babi. Ya, kita sudah bisa tahu siapa anjing dan babi yang dimaksud Yesus di sana. Saya kira sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa menjadi edukasi. Kenapa materi ini saya bawa, teman-teman? Kenapa materi ini saya bawa? Karena dulu waktu saya diskusi dengan Sopiatul, saya lagi seru-serunya menjelaskan, apa katanya dia? Dia larang orang yang saya diskusi pada saat itu baca dalil, dengan mengatakan jangan kau berikan kemudian mutiara kepada babi. Dengan pedenya dia membaca itu. Melarang orang Kristen yang memberikan data Bible kepada saya waktu itu saya berdebat. Karena berpikir bahwa yang dimaksud Yesus di situ adalah saya. Padahal yang dimaksud di sana Yesus, anjing dan babi, itu justru orang yang sesaman dengan murid Yesus saat itu.